guys, balik lagi di channel Nils. Kali ini aku mau buat alert streaming atau biasa disebut juga notifikasi ya kayaknya. Nah kali ini kita akan buat simple aja alert dari buat nanti kalian streaming itu. Oke, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama kita buka dulu Adobe Photoshop. Kalau udah kebuka kita langsung aja buat kanvas baru dengan ukuran width-nya 1000 kali 599, atau bisa ikutin settingan aja yang ada di layar ya. Nah langsung aja create. Nah setelah di create kan udah muncul tuh. Nah kalau udah gini kita bisa masukin layoutnya. Untuk settingan layoutnya aku udah ada sih kayak sampel gitu. Nah kita masukin. Nah ini ada layout buat kayak patokan alertnya nanti ya. Nah buat yang di tengah tuh kayak ada tulisan kan teks. Nah teks itu nantinya bakal diisi oleh kayak nama siapa yang follow, siapa yang nge-give, dan kayak gitu-gitulah. Nantinya muncul di kotak itu. Nah pada proses kali ini kita akan buat sketsa ya, kayak sketsa kasarnya. Buatnya di Photoshop, dan aku di sini pakai Pentab dari Pentab murah sih sebenarnya. Ya aku ada juga contoh nih, nantinya jadinya kayak gini lah gambaran alatnya. Cuman kita buatnya beda juga, nggak sama kayak gitu. Kita bikin yang simple aja. Oh iya, di sini btw aku gak pakai konsep ya, jadi aku bikinnya sembarang aja, nggak ada konsep yang ini banget sih sebenarnya. Cuman kayak langsung aja bikin sketsa, langsung di ini aja, di eksekusi gitu. Nah terus aku bikin teks tuh, new follower. Kalian bisa ganti sih sama apa aja, sesuaiin juga sama alatnya nanti mau dipakai buat apa. Bebas sih kalau itu. Nah kalau abis itu kalian tinggal coret-coret aja mau bikin kayak gimana gitu sketsa kasarnya. Di sini aku juga pakai fitur apa itu ya, lupa kok, reflect kayaknya. Oh, fitur simetris ya dari Photoshop. Bukan refleks, sorry. Nah di sini aku bikin, nggak tahu bikin apa sih sebenarnya, ini cuman kayak ya ngikut tangan doang sih ini sebenarnya. Masalahnya kan nggak ada konsep, jadi agak bingung juga mau kayak gimana gitu. Rencananya aku mau bikin si alertnya itu muncul dari atas ya, jadi kayak muncul dari atas. Nah kayak animasinya kayak gitu, bisa disesuaikan sama konsepnya juga. Nanti tinggal dieksekusi di Adobe After Effects buat animasinya kan. Sini kita bikin tuh banyak. Nah ini karena sketsa kasar, mungkin nantinya bakal ada perubahan ya, jadi kalian bikin aja, terserah kalian mau yang kayak gimana. Terus jangan lupa save ya filenya, nantinya takutnya komputer kalian mati itu kan, pas tinggal ngerjain terus ya itulah. Nah ini kayaknya tinggal pakai kayak apa ini ya, nggak tahu sih ini apa, diamond atau apa gitu. Oke. Nah di sini aku sketsanya udah jadi ya. Di sini udah jadi sketsanya. Nah kalau udah jadi kayak gini, tinggal kalian pindahin si sketsa ini ke Adobe Illustrator buat di vektor. Terus jangan lupa si sketsanya dibikin warna gelap ya.
biar kelihatan. Terus tinggal di Ctrl A, terus di paste ke Adobe Illustrator. Nanti kalau udah kayak gini, si layarnya di lock, dikunci, terus bikin layar baru buat nge-tracing ya, buat vektorinnya. Kalau buat vektor kan udah aku buat ya juga di video tutorial yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi basicnya sih sama aja sih sebenarnya buat ngevektorinnya. Kalau pada proses ini kalian cuma ngikutin aja sih, ngikutin dari sketsanya. Jadi nggak ada, yang penting basicnya udah hafal, gampang sih kalau udah vektor kayak gini. Oh iya, terus nah yang kursor atas itu kan biasanya aku dipakai kalau buat mindahin doang ya. Terus kalau yang kursor bawah nih yang putih, biasanya aku pakai buat kayak bikin rounded di pojokan-pojokan kayak gini nih. Jadi gak tajam di pas pojokannya. Tapi bebas sih itu, soalnya kan itu selera ya. Bisa disesuaikan sama konsep juga sih sebenarnya. Jadi ya cuman ini aja sih. Kalau aku kayaknya lebih bagus dibikin rounded gitu di pojokannya. Oh iya, terus kalau misalnya kalian mau objeknya itu di depan ya, kayak di paling depan, terus mau ke belakangin, kalian bisa pencet Ctrl plus kurung kurawal. Bisa kurung tutup, bisa kurung buka. Kalau kurung buka biasanya buat ke belakangin, kalau kurung tutupnya buat ke depanin, jadi kayak si objeknya jadi paling atas. Dan kalau pakai kurung buka, si objeknya di paling bawah, jadi kayak ke belakang itu. Oh iya, aku bikinnya tuh sisi kiri dulu ya, soalnya kan di sini aku konsepnya kiri kanan tuh sama ya, jadi aku tinggal nanti di reflect biar presisi aja sih ukuran kiri kanannya, jadi nggak ngaco gitu. Nah di sini aku bikin dulu sampai selesai. Nah kalau udah selesai kayak gini, kalian bisa blok semua. Nah blok, terus klik kanan, transform, reflect, itunya samain, terus jangan lupa diklik copy. Nah habis itu kita sesuaiin lagi. Nah terus kita tinggal gabungin aja objek yang harus digabungin. Bisa pakai Shift M atau pakai fitur yang ada di kanan ya. Nah itu tuh. Kalau pakai Shift M itu ngegabunginnya bisa disesuaiin ya mau yang mana gitu. Nah kayak gini nih, gak cocok kan, kayak jelek kalau pakai fitur yang kanan itu. Jadi mending pakai Shift M aja sih. Nah kalau udah jadi kayak gini, kita tinggal convert si filenya dari Adobe Illustrator ke yang namanya Adobe Photoshop. Caranya dengan pakai aplikasi Affinity Designer. Terus kita buka filenya yang tadi. Kalau udah kebuka tinggal pencet Ctrl Alt Shift S. Terus tinggal di save. Terus kita buka si file yang tadi udah di convert, terus copy objeknya. Nah kalau udah gini, jangan lupa disesuaikan juga itunya. Udah nih kayak gini kan, tinggal kalian kasih warna base color ya. Kita kasih warna apa aja. Di sini aku warnanya yang ada sih sebenarnya, yang ada di itu, pakai warna biru sama warna apa ya, abu kayaknya. Di sini aku pakai ya, kayak lebih bagus. Nah udah jadi kan nih base colornya, jadi tinggal kalian polish aja nanti, kasih shadow atau kasih lighting gitu. Pertama kita buat layer baru, terus kita clipping max dengan cara Ctrl Alt G. Pada proses yang ini aku gak bisa jelasin sih.
harus gimana cara ininya ngasih warnanya ya. Soalnya aku juga nggak tahu tekniknya. Cuman paling ya dikasih kayak warna gelap sama warna terang gitu. Dikasih shadow sama lighting aja, kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus jangan lupa biasain si layarnya itu di clipping max ke main objeknya gitu kan. Kayak di sini aku kasih warna yang gelap di paling bawah, kayak dia kasih tekstur gitulah, biar gak flat-flat banget kan. Nah ini kan udah jadi nih. Di sini ada perubahan sedikit di bagian objeknya, ada yang aku hilangin karena kayaknya kalau dipakai kayak lebih gimana gitu, kayak kurang gitu. Jadi aku hilangin aja biar lebih bagus juga sih. Oh iya, sebelumnya kalau kalian misalnya mau bikin stream overlay bisa langsung cek aja ke IG-nya @bynils_s. Bisa kalian tanya-tanya juga dulu sebelum kalian misalnya mau pesen. Di situ juga banyak ini sih, udah banyak preview dari stream overlay yang pernah aku buat. Jadi kalian bisa cek aja langsung. Nah kalau udah kebuka, pertama buat new project, terus bikin komposisi kayak buat tumbal doang. Jadi bikin durasinya sih, sesuaiin durasinya doang. Kayak di sini kan kita mau buat alert ya. Kalau buat alert biasanya animasinya nggak lama gitu, kayak cuman 5 detik, 4 detik atau 5 detik kayaknya. Nah kalau udah bikin kayak gini, kita langsung import ya. Diklik kanan aja, import, terus pilih file, buka file yang Photoshop yang tadi. Nah settingannya jangan lupa kayak gini, sesuaiin. Nah kalau udah kebuka tinggal double klik. Nah kan udah kebuka nih, udah ke ini. Kalau udah kebuka kayak gini, tinggal langsung aja animasiin si tiap objeknya gitu. Dan jangan lupa sesuaiin juga sama animasi yang kalian mau buat gitu. Contohnya aku mau buat kayak, kan dari tadi mau buat animasinya itu kayak turun dari atas itu kan. Aku rencana sih animasiin yang bagian paling depan sih, paling bawah itu. Di sini aku bikin posisinya itu di detik awal sama di detik ke-1 gitu, dikasih time frame. Nah kalau udah kayak gitu, kita bikin animasi di detik pertamanya itu ke atas. Nah kita geser aja tuh. Terus jangan lupa aktifin fitur motion blur-nya ya, biar lebih bagus pada saat nanti animasinya muncul gitu. Nah kayak udah gini nih, udah. Nah kan cuman di sini si animasinya tuh kayak flat gitu kan, kurang itu. Nah cara biar gak flat gitu pada saat si animasinya muncul, kalian tinggal blok si time frame-nya, terus klik F9, buka time frame-nya, buka keyframe-nya, terus tinggal kalian bikin kayak gitu tuh. Nah kan si animasinya lebih lembut gitu, lebih soft, dan ada motion blur-nya. Nah setelah itu tinggal kita nganimasiin objek yang lainnya. Di sini aku bikin animasi yang simpel aja ya. Jadi enggak cuman objek-objek tertentu doang, enggak semua objek aku animasiin. Enggak seperti yang aku buat di proyekan klien ya. Kalau klien beda sih, kalau itu aku bikinnya lebih mendetail itu. Kalau ini cuman basicnya aja, cuman
nantinya bisa kalian aplikasiin sama di semuanya gitu. Soalnya kan basicnya sama aja sih sebenarnya, cuman animasi ini tuh kayak ngatur posisi, ngatur scale, ngatur rotasi, sebenarnya kayak gitu doang. Nah setelah aku animasiin yang objek yang itu yang utama, aku mau nganimasiin objek yang kedua. Jangan lupa kayak frame-nya di ini ya, diklik yang kayak gambar jam itu. Dan di sini aku buatnya 1 detikan ya. Nah di sini aku buatnya animasi yang objek yang kedua itu mau munculnya nggak dari atas, jadi kayak dari bawah gitu. Nah kayak gitu. Oke, udah bagus ya. Nah cuman kan di sini kan si animasinya tuh objeknya tuh kelihatan gitu kan, pas dari bawah ke atas kelihatan itu. Jadi aku maunya tuh si objeknya tuh gak kelihatan gitu, jadi nggak ada kayak 1 frame atau 2 frame yang kelihatan itu. Aku maunya si animasinya tuh munculnya pure dari si objek yang utama itu. Nah di sini berarti kita akan buat masking. Caranya gimana? Nah caranya adalah buat kotak. Nah terus kita sesuaiin tuh si kotaknya tuh sama objek yang utama. Terus kita taruh di objek yang kita mau masking di atasnya ya, jangan lupa. Habis ditaruh gitu tinggal ganti toggle-nya tuh yang bawah, terus ganti ke alpha import ya. Nah kan udah sesuai kan yang kita mau. Jadi munculnya itu setelah objek utama muncul, baru muncul. Ya udah tinggal aplikasiin di objek yang keduanya juga, yang hitam. Tinggal ditaruh di atasnya, terus ganti alpha import. Nah udah selesai deh. Oke, nah ini adalah final dari animasinya ya. Final dari animasinya. Nah kan kayaknya lebih bagus nih kalau kalian bisa lagi live streaming nanti, terus pakai fitur yang alert ini kayak butuh gitu. Kalian bisa coba aja sih. Nanti paling tinggal di setting di aplikasi streamingnya, kayak aku pakainya Streamlabs sih nanti. Nah di sini kita langsung aja ya export si animasinya. Ctrl M. Di sini aku nggak pakai ini ya, nggak pakai Adobe Media Encoder karena lagi error. Mungkin kalau kalian bisa pakai. Di sini aku pakai settingan ini aja, QuickTime. RGB alpha-nya jangan lupa dihidupin. Auto aja nih ya audionya, terus klik oke. Nah ininya kita ini si folder buat nantinya penyimpanan. Terus tinggal kalian klik render aja. Udah, kalau udah kayak gini udah tinggal nanti pakai di streaming kalian. Oke, mungkin videonya udah selesai ya. Jadi jangan lupa buat subscribe channel ini, nantinya bakal ada tutorial lagi, cuman ya begitulah agak lama ya, sampai 1 tahun baru buat. Thank you.